wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Mohon maaf lahir dan batin kepada Anda semua karena ini masih suasana lebaran ya, walaupun sudah hampir habis ya, tapi gak apa-apa, yang penting kita saling memaafkan gitu. Ini akan luar biasa ya. Ini saya akan menceritakan sedikit ini tentang hari esok ya. Karena apa? Karena sering saya mendengar ya di tetangga dimanapun ya, bahkan orang-orang beken pun sekeren apapun, bahkan ada ulama juga, ada ustadz, ini sangat mengkhawatirkan hari esok. Ini kalau kita pahami, kita teliti, seakan-akan yang seperti itu tidak bisa tidak percaya dengan Tuhannya, bahwa Tuhannya ini akan mencukupi semua makhluknya. Itu tidak percaya seperti itu, sehingga khawatir dengan hari besok. Apalagi kok cuma hari besok, akan tetapi ini banyak sekali yang berpikir nanti anak turunku itu seperti apa, bagaimana nasibnya. Itu banyak yang bilang begitu, sehingga banyak pejabat yang melakukan korup besar-besaran. Ini untuk apa? Supaya nanti anak turunnya ini hidupnya enak, seperti itu. Bahkan seorang kiai, seorang ulama pun ini banyak sekali yang seperti itu, mengkhawatirkan nanti anaknya ini akan jadi apa dan makan apa. Tapi jarang yang memikirkan bahwa setelah meninggal aku nanti anakku akan menyembah siapa. Itu jarang yang memikirkan seperti itu. Anak turunku imannya seperti apa, jarang sekali yang memikirkan seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini akan saya tampilkan ini video yang sangat istimewa. Ini sangat istimewa menjelaskan itu semua, supaya kita semua ini bisa memahami dan nantinya tidak khawatir dengan hari esok. Karena apa? Karena yaitu tadi, bahwa Allah itu akan mencukupi. Allah pasti mencukupi semua makhluknya, baik yang ada di darat, di awang-awang, di udara, atau di dalam tanah, di atas tanah dan sebagainya. Semuanya dicukupi oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita khawatir. Mari kita dengarkan ceramah yang istimewa dari Kiai Haji Buya Sakur ini. Tentunya akan bisa mengubah pola pikir hidup kita, sehingga hati kita bisa menjadi tenang. Ya, kita simak videonya, mari. Inna qadan, sesungguhnya hari esok, mafqudatun, belum ada. Besok itu belum ada. La haqiqata lahu, hakikatnya nggak ada, realitanya nggak ada. Besok itu tidak ada dan nyatanya nggak ada. Laisa lahu wujud, wujudnya juga belum ada, belum kelihatan. Mana besok? Yang ada kan sekarang. Wala ta'ma, juga hari esok juga tidak punya rasa, manis, pahit, getir, kecut, asam. Wala laun, dan juga tidak ada, wala launun, dan juga nggak ada warnanya. Kayak apa warnanya? Biru, putih, kuning, hijau, nggak ada. Ya, karena belum ada lahirnya. Falimada nusyaghilu anfusana bihi, oleh karena itu lalu kenapa kita memikirkan hal itu? Mengapa kita sibuk memikirkan hal itu? Ngapain? Yang belum ada jadi pikirin. Apa yang terjadi besok tahu nggak? Nggak. Kalau engkau memikirkan sesuatu yang belum tahu, mikirin apa berarti? Mikirin kosong. Apa yang engkau lakukan besok nggak tahu. Ini firman Tuhan sangat tajam sekali. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal dilakukan besok. Bapak-bapak, ibu-ibu yakin besok mau ke pasar? Kalau nanti malam mati gimana?
Kita kan nggak tahu. Di Lui Monding saya ngaji, salah seorang yang hadir pengajian termasuk santri kita juga, pulang pengajian, saya pulang di tengah jalan dapat informasi salah seorang teman kita tabrakan, dibawa ke rumah sakit Jember waras, komanya seminggu ya, terus meninggal dunia. Saya juga ikut bersedih hati, dan kita nggak tahu bahwa dia tidak bahwa dia malam itu sudah tidak boleh melihat hari esok lagi kok. Kita juga tidak tahu. Anda yakin nggak akan bisa menyaksikan hari esok? Itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana matinya. Di mana kita akan mati? Nggak tahu, dan tidak boleh tahu, dan sebaiknya nggak usah tahu. Apalagi kita tahu, hanya diberitahu oleh dokter, Bu, sebaiknya pulang saja daripada dirawat di sini, kesembuhannya tidak ada harapan, paling tahan 2 minggu lagi. Pulang-pulang pucet, melihat berlian yang sekandek itu nggak ada artinya. Lihat rumah yang bagus dengan lampu kristalnya, dengan lantai pakai apa namanya itu, granitnya pakai marmer, nggak ada harganya kok. Karena dia baru dibocorkan oleh dokter bahwa kankernya sudah stadium 4, kelezatan hidup sudah nggak ada. Jadi sebaiknya Anda tahu matinya kapan, atau sebaiknya nggak tahu aja. Ya Allah, nggak usah tahu lah. Iya, membuat kita jadi panik, ngenes. Apalagi kalau kita berimajinasi, andaikan aku mati, nanti bagaimana anak-anakku masih kecil-kecil, masih perlu biaya, nanti siapa yang sayang? Pada pegel banget mungkin. Dikongkoning siapa? Iya, kita masih ada keberanian. Pokoknya puja Gusti Allah. Ya, saya hanya ketitipan aja kok untuk ngurusin, inilah kemampuan saya. Sudah saya sekolahkan, sudah ke pesantren kan, saya biayai. Kalaupun saya mati terserah, makhluknya Allah kok, pasti dikasih makan, gitu aja kok. Yang penting saya menitipkan anak saya kepada Allah dengan cara saya berbuat baik kepada siapapun di dunia ini. Iya, insya Allah anak saya juga akan disayang Allah. Gitu aja deh. Ya, jadi artinya kenapa kita kok jadi gaduh ya pikiran kita menghadapi hari esok. Gitu. Falimada nushaghilu anfusana bihi wa natawajjatu min masaibihi, dan kita mengapa sampai merasakan ada kepanikan, barangkali kita akan menghadapi musibah ini nanti bagaimana, kalau saya sakit gimana berobatnya, nanti dikuburnya di mana, nanti uang salawatannya dari mana, reklok. Ya, termasuk juga orang-orang yang mengasuransikan dirinya, kesehatannya, pendidikannya. Itu kan karena muncul dari apa namanya, memprediksi apa yang terjadi. Kalau saya sakit gimana, nanti anak sekolah gimana. Makanya kan itu jadi kebutuhan ya. Jadi akhirnya kan ada perusahaan-perusahaan yang asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi nyawa, dan kadang-kadang juga di tengah dia di puncak ketenarannya ketika bermain bola, namanya Maradona, berapa harga betis dia diasuransikan, ting bating buatan tugel kok omongannya sing di.
Kemudian juga buah dada yang besar juga diasuransikan, karena nanti kalau sudah kempes gimana? Dolly Parton itu juga diasuransikan, Maradona juga diasuransikan betisnya itu. Nah, kalau bapak-bapak apa yang diasuransikan? Itu kan bagaimanapun juga kan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran-pikiran kita. Mobil diasuransi, rumah diasuransi, apalagi banyak sekali ya, gitu. Wa nahtamu li hawadithihi, dan kita selalu memperhatikan berbagai bencana-bencana, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nanti bagaimana, antisipasinya bagaimana? Kalau terjadi begini bagaimana kita mengantisipasinya? Barangnya belum terjadi. Wa natawaqqa'u kawarithahu, dan juga kita memprediksi ya, bencana-bencananya apa, akibatnya bagaimana, diprediksi, diperkirakan, diduga, diangan-angan, bikin hipotesa dan seterusnya dan seterusnya. Wala nadri hal yuhalu bainana wa bainahu, tetapi kita tidak tahu ya, apakah nanti kita terhalang, ada halangan antara kita dengan besok. Apakah kita nanti malam ini pulang dari sini selesai kita kembali kepada Allah, tidak melihat matahari terbit lagi? Wallahu alam bishawab. Au nalqahu, atau juga kita bisakah menemuinya hari esok, fa idza huwa sururun wa hubur, tiba-tiba setelah besok datang kita mendapatkan diri kita satu kebahagiaan ya, satu kesenangan, kegembiraan. Insyaallah anak dari Korea datang bawa duit 200 juta. Dari Jakartanya rumah kontrakannya ada yang nyew, ada yang ngontrak ya, satu bulannya 5 juta, 10 rumah 50 juta. Alhamdulillah, 60 juta tambah 200 juta. Kemudian orang yang punya utang pada bayar. Alhamdulillah, bisa terjadi. Atau besok rumahmu disita. Iya. Atau besok suamimu nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana tuh, kawin lagi. Al-muhim annahu fi ilmil ghaib, yang penting kita tetapkan saja bahwa besok adalah ilmul ghaib, artinya masih dalam alam gaib, masih dalam alam gaib, belum menjadi alam nyata. Yang tahu hanya Allah saja, kita nggak tahu. Lam yasil ilal ardi, yang belum turun ke bumi ini, masih di sana. Iya. Lam yasil ba'du. Inna alaina an la na'bura. Jadi yang penting kita nggak usah nyebrang, nggak usah menyeberangi jisran, kita nggak usah nyeberang jembatan hatta ta'tiyahu, kecuali kalau kamu mendatangi jembatan itu baru menyeberang. Jembatannya belum ada aja. Iya, ada rencana pengen nyeberang jembatan, jembatannya belum ada, yang omong kosong itu semuanya itu. Wa man yadri, dan siapa tahu, la'allana naqifu qabla wusulil jisri, siapa tahu bisa terjadi kita berhenti, kita macet, kita mogok sebelum jembatan itu rampung, sebelum jembatan itu sampai ya kita sudah mati dulu ya. Aula alla al-jisr yanhar, atau boleh jadi jembatannya runtuh qabla wusulina, sebelum kita datang jembatannya sudah runtuh.
wa rubbama wasalna al-jisar, boleh jadi kita sudah sampai jembatan, wa marorna, dan kita melewati jembatan, alaihi, di atas jembatan tadi, bisalamin, dengan selamat. Bisa terjadi kita lalui jembatannya sudah jadi, kita lewati dan kita nyebrang sampai selamat. Itu semuanya banyak kemungkinan. Dan semua apa yang kita prediksi pada diri kita ini sendiri juga kita nggak tahu kok. Karena dalam kehidupan sehari-hari apa yang terjadi sama sekali tidak pernah kita duga. Kita berharap orang itu sudah kita bantu sebanyak-banyaknya, sepenuhnya, dengan harapan barangkali kapan-kapan besok waktu kita susah bisa gentenan. Betul kan? Ternyata apa? Nggak bisa. Malah yang nolong kita siapa? Orang yang baru kita kenal. Betul nggak? Kita pacaran 3 tahun lamanya. Wah, namanya I love you kayak wiridan. Iya. Begitu kawin 3 bulan cerai lagi. Ada lagi jodoh kita yang sejati kita temukan di kereta api, kebetulan ketemu, duduk berdampingan, kenalan, minggu depan kawin. Ada lagi yang tidak kenal sama sekali, pulang dari pondok, pulang ke rumah, di kamarnya ada laki-laki, dia mencerit, "Tolong, ada apa?" Kata ibunya, "Itu suamimu, sudah dikawinkan." Dulu mah boleh ya, dulu kan masih dipakai fikih seperti itu. Jadi kalau perawan kawinnya tanpa sepengetahuan juga sah, tidak setuju juga sah, betul nggak? Nah itu tanpa ada kemesraan, nggak pernah panggil AA, Kang Mas, enggak, manggilnya bapaknya bocah. Iya, iya, ya suaminya panggilnya Indung Sia, ngerti Indung Sia? Ya, tapi jodohnya panjang. Kita tidak tahu bahwa setelah kita berkeluarga, rezeki banyak, bisa bikin rumah, bisa beli mobil, bisa ini, bisa ini, ternyata hidupnya tidak bahagia. Setiap hari bertengkar saja. Ada kan? Anak maning sing lakine blega-blega apa-apa turu bae. Istrinya ke Taiwan jadi TKW. Iya, dipertahankan rumah tangganya dan bahagia. Wallahu alam, kita nggak tahu. Itu artinya bahwa semua angan-angan yang kau pikirkan untuk menatap masa depan, hari esok, persiapan, itu semuanya yang saya maksudkan jangan dulu dipastikan, nanti kecewa. Betul nggak? Jadi namanya tawakal tu ala Allah itu dari sejak awal, bukan nanti setelah kecewa. Kalau kita sudah mengalami kegagalan, hari ini kita bercita-cita pengen ini, ternyata gagal. 1 tahun lamanya mempersiapkan diri, pesta pernikahan anak kita, organ tunggalnya sudah dipesan, panggungnya sudah dipesan, rias sudah dipesan semuanya. Begitu hari haknya hujan besar, nggak ada yang datang. Iya kan? Nah, ketika begitu baru dia tawakal. Oke, bisa saja. Tapi tawakalnya orang yang sudah terjadi kan bukan tawakal, bersabar. Kalau tawakal itu udah sejak awal, sebelum kita menghadapi berhasil atau gagal, dari awal kita sudah katakan besok saya mau ini, kan gitu. Tetapi dalam hati kita penuh dengan keyakinan nanti apapun yang terjadi silakan Allah yang menentukan. Itu namanya tawakal. Makanya wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah ambil keputusan, siap melangkah. Ya, hitung-hitungan kira-kira lamaran kita bakal diterima oleh cewek itu. Oke, kita siapkan, datang, bawa
orang tua bawa mobil yang mewah supaya dianggap kan yang punya uang bapak. Ya kan, pakai jasnya nyewa kan gitu, hitung-hitungan terima. Oke, kita siap besok ngelamar. Apapun yang terjadi, Allah yang menentukan. Kami siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Itu maknanya wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ternyata ditolak. Begitu tolak nggak kecewa. Sing mau ga, oh, metu sing mau ga. Ya, sing mau ga. Ya udah, apapun terjadi. Jadi artinya bahwa kita orang Islam kalau paham makna tawakal itu tidak pernah terguncang jiwanya. Oke. Kan begitu. Ya, saya juga sama ngelamar. Ya, untuk diri saya. Ya, saya mah ngelamarnya dengan mertua BPK aja. Ya nikin mah ulama jaluk. Dipai ya syukur. Beli dipai ya berbicara nih Pak. Ya kan gitu. Jadi artinya ya ini perlu saya selipin dulu ini ya pemahaman kita tentang tawakal itu. Tawakal itu udah kata wakala. Wakil itu wakalah. Kalau wakalah itu apa? Agen ya. Wakalah itu agen. Kalau wakil itu yang apa? Yang menangani, yang ngurusin. Jadi kalau kita ini mengatakan natawakkalu, artinya kita menyerahkan segala keputusan dan hasil yang bakal terjadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima beres. Artinya pasrah secara total apapun yang terjadi. Yang penting aku sudah punya keinginan, sudah mempersiapkan. Adapun bagaimana hasilnya silahkan Allah yang menentukan. Apapun ketentuannya aku pasti menerima. Wes. Ini pemaparan yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Buya Syakur Yasin ya. Ini tentang jangan khawatir dengan hari besok, karena ya itu tadi Allah akan mencukupi semua makhluknya dimanapun berada. Ya, saya kira ulasan dari beliaunya ini sangat luar biasa dan bermanfaat sekali bagi kita semua. Ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.